Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Aulia dengan NIM 24106060024, mahasiswa Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembuatan sistem absensi karyawan yang modul ke-6. Jadi di sini modul ini itu terkait tentang database, gimana caranya program kita dapat menyimpan data ke dalam database begitu. Nah, jadi untuk yang pertama, di install dulu database-nya melalui MyPHPAdmin dengan menggunakan Laragon. Nah, jadi di sini langsung dipencet aja start all begini. Nah, kemudian kalau sudah jalan, langsung klik kanan, kemudian ke tools dan pencet PHP MyAdmin. Nah, jadi di sini langsung lanjut ke ke web PHP MyAdmin. Untuk loginnya langsung aja di sini pakai root, kemudian passwordnya dikosongkan. Nah, jadi nanti dia bakal langsung masuk ke sini. Nah, untuk database-nya nanti menyamakan dengan yang kita diisi sini. Jadi di sini DB sebenarnya mysql.connector.connect, kemudian hostnya localhost, usernya root, passwordnya dikosongkan, dan database-nya sistem absensi karyawan 24. Nah, jadi di sini sudah sama sistem absensi karyawan 24. Nah, kemudian di sini sebelumnya diatur dulu tabelnya. Tabelnya dibuat namanya dengan nama karyawan, kemudian isi dari tabelnya itu dibuat 5 tabel. Nah, untuk yang tabel pertama itu ada ID dengan pengaturan di sini auto increment. Kemudian di sini tabel nama dengan type-nya itu varchar. Untuk yang tanggal, type-nya itu date. Untuk yang status absen, type-nya varchar, dan uang type-nya integer. Kalau sudah diatur sini, langsung bisa buat codingan di VS Code-nya. Jadi di sini dibuat dulu fungsi create-nya. Untuk yang pertama buat function create data. Jadi ini fungsinya untuk menyimpan data ke dalam program yang begitu. Nah, jadi di sini buat dulu nama-nama variabel yang begini. Untuk yang nama diambil dari entry nama, kemudian hari, bulan, dan tahun diambil dari spin box hari, bulan, dan tahun. Kemudian di sini formatting tanggalnya pakai date time, kemudian integer tahun, integer bulan, dan integer hari. Dan di sini titik strf time %y, kemudian strip %m, strip %d. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang status absennya ini diambil dari combo box kehadiran. Kemudian untuk yang uangnya ini diambil dari uang makan di sini, uang makan yang ada di sini. Kemudian titik get variabel status. Nah, jadi mengikut absen yang didapat dari combo box kehadiran ini. Kemudian lanjut di sini buat percabangan if nama, tanggal, status. Nah, kemudian SQL-nya nanti untuk masukin ke MySQL-nya, ke MyPHPAdmin-nya itu. Untuk ininya dia pakai insert into karyawan. Tabel yang ini kita tadi kan namanya karyawan ya. Nah, kemudian tabel-tabel nama-nama tabelnya harus sama dengan yang ada di MyPHPAdmin-nya itu. Di sini tulis nama, tanggal, status, dan uang. Kemudian values di sini %s. Jadi ini string gitu ya. Kemudian filenya ini nama, tanggal, status, dan uang. Kemudian kursor titik execute SQL file ini untuk mengeksekusi perintah SQL dan filenya ini. Kemudian db titik commit, kemudian read data untuk menampilkan data di review, kemudian clear entry untuk mengosongkan semua entry-nya itu. Kemudian else tunjukkan pesan, perhatian, harap isi semua data. Untuk yang fungsi selanjutnya itu ya fungsi read data. Jadi ini untuk menampilkan data ke review. Jadi di sini for item entry .get children, kemudian entry.delete item. Kemudian di sini kursor titik execute. Nah, di sini buat perintah select ID, kemudian tanggal, nama, status, uang from tabel karyawan. Jadi dia bakal mengambil semua data dari tabel karyawan ini yang disimpan ke MyPHPAdmin itu. Kemudian for row in cursor titik fetch all.
ini ambil semua, kemudian dimasukkan ke tree view-nya begitu. Kemudian lanjut, fungsi selanjutnya itu update data. Jadi ini untuk mengedit data yang sudah disimpan ke database-nya. Nah, di sini tambahkan variable ID file, kemudian sama dengan dari entry ID ya, dari entry ID. Terus ini sisanya masih sama seperti sebelumnya. Terus buat percabangan, if ID file itu 2. Di sini SQL sama dengan, terus kemudian perintahnya di sini update, kemudian nama tabelnya karyawan. Terus nah ini set, jadi set itu mengubah nama ya, yang nama sama dengan persen S, kemudian tanggal sama dengan persen S, status sama dengan persen S, uang sama dengan persen S. Kemudian where, ini tuh ID yang dituju, jadi nanti mau pilih ID yang mana nih yang mau diubah nih. Jadi sini tulis ID sama dengan persen S, kemudian filenya sama dengan nama, tanggal, status, uang, dan ID file. Kemudian eksekusi perintahnya pakai ini cursor.execute, kemudian db.commit, read data, clear entry, else, tentukan pesan, perhatian masukkan ID yang ingin diubah. Kemudian fungsi yang selanjutnya ini ada delete data. Di sini pakai ID juga ya, pakai ID juga. Nah, kemudian di sini if ID file itu di 2, kemudian SQL terus perintahnya delete from, berarti hapus dari tabel karyawan, kemudian where sini ID yang ingin dihapus, ID yang ingin dituju, kemudian persen S, kemudian jalankan perintahnya di sini SQL, kemudian jangan lupa masukin variable ID filenya. Terus lanjut ke db.commit, read data, clear entry, else, tentukan pesan, perhatian masukkan ID yang ingin dihapus. Dan yang terakhir ini fungsi clear entry, ya ini fungsi untuk menghapus semua entry yang ada di program itu, di programnya. Ini dari ID entry, nama entry, dan combo box kehadirannya. Terus lanjut buat GUI-nya. Nah, di sini buat root sama dengan tk.tk, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, terus di sini buat frame judul. Terus ya ini untuk judul yang di atas. Terus buat frame kiri. Nah, ini frame kiri untuk yang entry ya. Ada tanggal, terus untuk ya spin box itu spin box tanggal, kemudian ada entry nama, kemudian ada combo box kehadiran, dan sini tambah lagi untuk entry ID. Nah, untuk yang tombol ini dibagi jadi 2, untuk yang frame tombol atas dan frame tombol bawah. Untuk yang frame tombol atas itu ada isinya itu simpan gitu ya, pokoknya untuk menyimpan datanya. Terus komennya ini pakai create data. Oh ya, terus untuk yang di sini harusnya itu kosongkan data. Nah, terus komennya pakai clear data, clear entry. Sini nanti fungsinya untuk menghapus semua entry yang ada di misalkan isinya salah tuh. Nah, biar ngapusnya cepat dia pakai clear entry, pakai tombol kosongkan ini. Jadi nanti dia langsung kosong entry-nya. Kemudian di sini buat tombol edit, terus komennya update data, terus tombol hapus, komennya delete data. Nah, yang terakhir ini tombol untuk keluar pakai komen root destroy. Jadi itu menghapus menghapus Windows rootnya itulah, TK kindernya gitu, pakai root destroy. Nah, selanjutnya untuk yang frame kanan masih sama seperti sebelumnya, itu untuk menampilkan preview. Nah, terus sebelum root.main loop, jangan lupa tulis read function read data, agar nanti sebelum pas program dibuka itu data yang telah disimpan dapat ditampilkan ke preview langsung. Nah, di sini langsung bisa langsung coba. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini data-data yang telah disimpan sebelumnya ya, sudah ditampilkan di sini. Nah, kalau misalkan mau masuk ke data yang baru, misalkan dan kita masukin namanya di sini, tanggalnya diatur. Nah, sekarang tanggal 13, kemudian bulannya 11 begini. Terus statusnya ini misalkan hadir, nah langsung simpan saja. Sudah akan langsung muncul data di sini, ID ini. Terus kalau misalkan entry-nya salah, nah biar cepat langsung pencet aja kosongkan, dia bakal langsung kosong entry-nya. Nah, kalau misalkan mau edit data di sini bisa, misalkan mau edit data dengan ID yang ketujuh.
masukin ID karyawannya dengan ID 7. Kemudian misalkan kalau namanya nggak mau diubah, tetap aja tulis namanya Andi ini. Terus misalkan mau diubah menjadi telat, langsung aja pencet edit. Nah, di sini Andi dia bakal terlihat begitu telat. Ya, jadi telat kan? Ini telat kan hadir. Nah ya, bakal berubah begini. Jadi ini untuk mengubah data yang disimpan. Kalau mau menghapus data, misalkan data yang mau dihapus itu ID 5, langsung aja tulis ini ID-nya 5, terus pencet hapus. Nah, untuk data yang disimpan bisa dilihat di sini di browse. Nah, dia bakal kelihatan nih. Nanti dia sama, misalkan di sini nih, Doni, Andi, Rizky, Caca. Nah, di sini dia sinkron dengan localhost yang ada di myphp-admin. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.